semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Tidak lupa pula kami ingatkan untuk follow akun kami, baik di Instagram dengan menulis pada pencarian Matematika Warnaku tanpa spasi, atau di akun YouTube kami dengan nama Matematika Warnaku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk komentar, karena saran dan masukan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk perkembangan akun YouTube dan Instagram kami. Oke, untuk soal selanjutnya, kita akan diminta untuk menentukan nilai optimum dari soal cerita. Nah, sebelum menjawabnya, terlebih dahulu akan lebih mudah kalau kita buat model matematikanya. Untuk membuat model matematikanya, lebih mudah lagi kalau kita menggunakan tabel ya. Oke, kita akan baca satu persatu dulu. Di sini ada tanah seluas 10.000. Oke, ada tanah seluas 10.000. Akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Kita akan letakkan tipe A dan tipe B. Di mana untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi. Oke, berarti di sini tipe A adalah 100 meter persegi. Dan tipe B itu adalah 75 meter persegi. Kita letakkan di sini 75 meter persegi. Selanjutnya, jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125. Oke. Berarti dua rumah ini, tipe A dan tipe B, paling sedikit ada 125 yang dibangun. Kemudian keuntungan penjualan rumah, itu ada tipe A 6 juta dan tipe B adalah 4 juta. Selanjutnya kita menentukan X-nya, ya. X-nya kenapa A dan B-nya kenapa Y. Bukan luas tanah atau keuntungan, karena di sini kita baca kalimat terakhir bahwa keuntungan penjualan rumah tipe A dan tipe B. Oh, artinya ini merupakan X dan Y-nya. Kalau sudah kita bikin tabelnya, kita akan buat fungsi kendalanya. Oke, untuk fungsi kendala yang pertama, itu adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 125 ya. Itu adalah fungsi kendala yang pertama. Kemudian fungsi kendala yang kedua di sini yaitu 100x ditambah 75y, itu kurang dari sama dengan 10.000. Kemudian kita akan sederhanakan dengan kita bagi dengan 25 ya, maka 100 bagi 25 4, 75 bagi 25 3, 10.000 dibagi 25 400. Selanjutnya, pertidaksamaan yang keempat yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena rumah itu tidak mungkin negatif. Oke, kita akan buat pertidaksamaannya. Kita akan gambar daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, sebelumnya kita akan tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah 6 juta X ditambah dengan 4 juta Y ya. Oke. Untuk yang pertama di sini untuk menentukan koordinat dari X plus Y kurang dari sama dengan 125, kita buat X-nya itu 0, ya, kita buat X-nya itu 0, kita coret, maka Y-nya itu adalah 125. Kita coba kalau Y-nya 0, oke, kalau Y-nya 0, berarti X-nya itu adalah 125 juga. Oke, kita gambarkan 0,125 di sini dan 125,0 itu adalah di sini ya. Berarti kita buat garisnya, ya. Nah, kemudian kita akan tentukan daerah arsirannya ada di bawah garis atau di atas garis. Kita buat dulu pertidaksamaannya di sini. Pertidaksamaan yang pertama, kita ambil titik uji 0,0. Kita cek apakah 0,0 ini merupakan HP atau bukan ya. Kita masukkan ke pertidaksamaan, maka dapat 0 kurang dari sama dengan 125. Pernyataan ini benar ya. 0 itu memang benar nilainya kurang dari 125. Maka 0,0 dikatakan HP-nya. Artinya kita akan arsir yang bukan HP. Yang bukan HP adalah yang di atas, yang tidak memuat 0,0. Ini saya arsir. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa 0,0 itu adalah daerah HP-nya ya. Oke, kita akan coba untuk yang kedua yaitu 4x plus 3y kurang dari sama dengan 400. Kita misalkan kalau x-nya 0 ya, maka di sini dapat y-nya itu adalah 400 bagi 3. Nah, 400 bagi 3 itu adalah 120-an ya. Selanjutnya, kalau y-nya 0, ya, kalau y-nya 0, nih y-nya saya coret, berarti x-nya itu adalah 400 bagi 4, 100 ya. Oke, kita letakkan 0,400 per 3 itu di sini, dan 100,0 di sini. Kita hubungkan garisnya. Kemudian setelah itu, kita akan gambar pertidaksamaannya ya. Kita akan pertidaksamaannya, lagi-lagi kita ambil titik uji 0,0, kita masukkan ke sini, maka didapat 0 kurang dari sama dengan 400. Betul ya? Karena benar, berarti 0,0 daerah HP. Maka kita arsir adalah yang di atas ya, di atas garis hijau.
Berarti ini saya arsir ya, saya arsir kebalikannya. Ini saya arsir. Oke. Berarti sudah jelas ya, mana yang daerah HP dan mana yang bukan daerah HP ya. Nah, ini saya arsir ya. Nah, kemudian pertidaksamaan yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0. Oke, lebih besar sama dengan 0 itu berarti yang mana? Yang di kanan ya. Garis X sama dengan 0 itu kan berhimpit dengan Y, sumbu Y. Maka kita arsir ini ya. Nah, kita arsir ini. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 berarti yang mana? Garis Y sama dengan 0 itu adalah berhimpit dengan X. Maka kalau lebih besar semakin ke atas ya, berarti yang bawah bukan, berarti kita arsir yang bawah. Oke, begini ya. Nah, terus kalau sudah berarti kita bisa lihat jelas bahwa himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaiannya. Di sini ada berapa titik pojok? Kita lihat di sini, titik yang pertama, ini adalah yang ini. Itu adalah 0,0 A. Titik yang kedua, itu adalah ini, B 0,125. Kemudian titik yang ketiga, itu adalah ini, 100,0. Adalah titik C, dan titik ya pojok yang keempat itu adalah ini, titik D. Untuk mencari titik D itu karena dia merupakan perpotongan dari dua garis ya, dua garis ini, maka kita akan eliminasi. Jadi dua garis yang ada itu adalah garis ini dan ini. Kita akan eliminasi. Oke, apakah ada yang sudah sama? Belum ya, maka kita harus samakan dulu ya. Nah, di sini saya akan menyamakan Y-nya, berarti atas saya kali 1, yang bawah kita kalikan 3. Maka didapat yang atas tetap, yang bawah menjadi 3X tambah 3Y sama dengan 375, karena 125 dikali 3. Selanjutnya kita kurangkan, dapat X sama dengan 25. Oke, 25 ini kita masukkan ke dalam persamaan ya, untuk mencari nilai Y. Saya ambil yang ini saja yang gampang. X-nya saya masukkan ke sini, maka didapat 25 tambah Y sama dengan 125. Y-nya itu dapat 100. Oke, kalau sudah berarti kita akan, nah ini adalah titik D-nya ya. Oke, titik D-nya adalah 25,100. Nah, titik-titik pojok di sini akan kita masukkan ke dalam, nah ini fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu adalah berapa? 6 juta X ditambah 4 juta Y. Oke, saya masukkan koordinat yang pertama 0,0. Saya masukkan ke sini 0. Koordinat yang kedua adalah 0,125, ya ini B. Kita masukkan, dapat 500 juta. Yang C itu adalah 100,0. Kita masukkan, dapat 600 juta. Dan yang D itu kita masukkan, dapat 550 juta. Oke, berarti dari sini manakah yang paling besar keuntungannya? Yang paling besar adalah yang titik C, 600 juta. Oke, berarti 600 juta itu adalah opsinya ya. Oke, dari sini juga kita lihat bahwa tidak selalu koordinat titik D yang merupakan perpotongan dua garis ini yang merupakan nilai paling tinggi. Jadi, ketika kalian menyelesaikan soal cerita, apabila yang ditanyakan nilai optimumnya, jangan terburu-buru untuk langsung mengeliminasi dua pertidaksamaan di garis tanpa menggambar di HP-nya. Misal nih, kalau kalian terburu-buru tanpa menggambar di HP-nya, pasti ada kemungkinan ternyata jawaban yang kamu kerjakan itu adalah salah. Kan sayang sekali. Nah, lebih tepatnya atau lebih amannya bila kamu menggambar daerah himpunan penyelesaiannya ini, baru kemudian menentukan yang namanya nilai maksimum atau minimum.